Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang kita bakal melanjutkan belajar mekanika. Tadi kita sudah belajar persamaan gerak satu dimensi, kemudian dua atau tiga dimensi, yang mana kita belajar tentang sistem koordinat. Nah, di sini aku mau lanjutkan. Tadi kan kita sudah belajar sistem koordinat yang kartesian. Sekarang kita mulai dengan sistem koordinat pada bola. Sebelum itu, seperti biasa, oh, wait. Oke, ini geser ke bawah aja. Oke, tak kasih tanggal dulu. Oke. Kita mulai anggap ini bahasan yang kelima ya, lanjutan dari yang tadi, merupakan sistem koordinat bola. Oke. Nah, pada sistem koordinat bola ini, semisal kita gambarkan, di sini aku punya dua sumbu. Aku mau gambar seperti ini, kemudian seperti ini, dan aku punya vektor. Kasih merah, vektornya map seperti ini. Ini misal ya, ini sumbu X, ini sumbu Y, ini vektor yang aku punya. Misal tak kasih nama panjangnya R vektor. Nah, kalau tak proyeksiin ke sini, titik-titik-titik. Nah, titik-titik ke sini, proyeksikan ke sumbu X dan sumbu Y. Berarti untuk tinggi ini itu sebesar Y. Dan besar dari sudutnya di sini tak kasih nama V. Nah, ini kan tingginya Y ya, teman-teman. Nah, ini tingginya Y. Nah, kalau berarti panjangnya ini ke sini. Nah, berarti ini kan X. Karena kita meninjau dua sumbu, maka ada dua vektor satuan. Yang mana kalau tak tulis vektor dari R bar itu, dia bakalan mengandung eh, vektor satuan dari X, yaitu XI, dan vektor satuan dari J, yaitu YJ. Nah, maka kalau ini tak ubah menjadi besarnya, ini kan R vektor ya, yang ini R vektor. Nah, kalau R itu berarti nilai nilainya atau magnitudonya. Berarti ini kita bisa kalikan dengan vektor satuannya. Maka R itu kalikan dengan R vektor. Biasanya tadi di kelas kan tak gini ya, R atau P gitu. Nah, untuk menandakan aja sebagai simbol aja di sini tak kasih E. Nah, tapi E-nya yang tak kasih eh, apa itu? Topi ya. Ini hanya penamaan aja, jadi nggak usah dibingungin. Ditambah P. Nah, E, P. Oke, dari sini kita bisa eh, me- kita bisa menganalisis dari tiap-tiap sumbu. Nah, dulu kalau ingat ya, teman-teman pasti dari Fisdas dulu, seingatku ada mendefinisikan X, mendefinisikan Y, mendefinisikan Z, apa itu. Ini karena kita berhubungan sama sudut. Bola itu kan kalau kita pecah, ataupun bola itu pasti punya volume kan. Artinya di dalamnya dia punya sudut. Kalau X itu besarnya adalah R cos V, kurang lurus. R cos V sin theta. Nah, sedangkan Y itu adalah R sin V kalikan dengan sin theta. Nah, bagaimana dengan Z? Z itu R
cos theta. Oke, dari sini maka bisa kita tulis untuk mencari dari R vektor per do R. Jadi do R vektor tak bagi dengan besarnya itu sendiri. Nah, itu kan pastinya berhubungan sama vektor satuan yang ada topinya tadi, teman-teman. Nah, ini kalau tak pisah, di mana R bar atau R vektor ini kan sudah didefinisikan kan ini. Nah, ini di awal. Maka ini bisa tak pecah. Jadi, do per do R vektornya tak tulis biasa. X I topi plus Y J topi. Oke, anggap tak tulis dalam versi yang lebih umum, misal pakai Z ya, kasus yang lebih umum. Nah, seperti ini. Maka eh, do R, maka do R var per do R itu sama dengan tak kaliin ke dalam kan, biasa aja ya berarti do X per do R kali I topi ditambah do Y per do R kali J topi plus do Z ya, do Z per do R kalikan dengan K topi. Kita kan sudah mengetahui di mana do X turunan posisi terhadap R. Di sini sudah kita definisikan X-nya ini ada, Y-nya ada, Z-nya ada. So, tinggal kita substitusikan biasa. Do X per do R itu yang mana? Itu yang X sama dengan R cos phi sin theta. Nah, ini tinggal kita masukkan ya. Kita masukkan berarti ini karena tak turunkan terhadap R, so R-nya ini bisa hilang ya. Nah, ini jadi cos phi sin theta kalikan I. Nah, untuk yang doyenya jadi sin phi sin theta kalikan dengan J. Ditambah cos theta K. Nah, untuk mencari besar dari do R per do R. Kalau kita mutlakan ini sama aja ya, pakai rumus yang kita kuadratkan tapi kita akarkan. Yang mana besar yang atas ini, yang ini. Do R vektor per do R. Ini kita kuadratkan tapi kita akarkan. Didotkan. Nah, didotkan kemudian kita akarkan. Nah, ini persamaannya apa? Nah, persamaan yang ini, nah, itu kita kalikan dengan dirinya sendiri. Berarti kan jadi kuadrat kan ya. Berarti ini bakal jadi cos kuadrat phi sin kuadrat theta I kali I kan hilang. Berarti kita baikan. Berarti ini plus sin kuadrat phi sin theta kuadrat, sorry. Kemudian ditambah cos kuadrat theta. Nah, jangan lupa untuk kita akarkan. Nah, kita ingat, ini tak kasih notes. Kalau cos kuadrat, anggap yang V ya, ditambah sin kuadrat V, itu kan sama dengan 1. Maka ini sama ini bisa kita simpelkan. Menjadi sama dengan berarti sin kuadrat theta tak dalam kurung kalikan dengan cos phi, cos kuadrat phi plus sin kuadrat phi ya, plus cos theta. Nah, ini tak akarkan. Nah, ini hasilnya 1, berarti tinggal sin kuadrat theta plus cos, nah ini cos kuadrat ya.
cos kuadrat theta. Nah, pun hasilnya ini sama ya. Ini berarti kan akar 1 berarti sama dengan 1. Nah, jadi apa yang kita dapatkan dari sini? Nah, yang kita dapatkan adalah R atau P, yaitu vektor satuan dari R. Sehingga vektornya adalah, karena nilai dari, kalau nyari vektor satuan kan vektor, nilai vektornya itu dibagi nilainya. Atau kalau tak tulis lebih gampangnya itu adalah, aku punya R vektor do R per do R. Kurang ke bawah. Ini R, vektor satuan R. Nah, rumusnya adalah R vektor dibagi dengan besarnya. Ya, R mutlak. R vektor mutlak. Nah, ini apa? Ini, itu kan yang di atas tadi. Oke, kita naik. Bentar. Nah, ini dia. Ini dia. Kita bagi 1 dari hasil pengakaran tadi. Ya udah, berarti kan hasilnya tak rapiin ya, sin cos sin theta cos i pada sumbu i ditambah dengan sin theta sin phi pada arah j plus cos theta k. Oke. Nah, ini untuk besar R R vektor. Nah, ini tak kasih warna, tak kotakin ya. Jadi besar vektor satuan. Jadi goalsnya kita di sini apa ya, ini kita mau cari vektor satuan R. Karena di dalam sumbu karena di dalam bola itu kan mengandung R, mengandung phi, mengandung theta. Nah, itu yang akan kita cari. Nah, setelah kita ketemu yang R, nah ini kita coba cari untuk besarnya yang theta. Nah, vektor satuan theta apa rumusnya? Ya sama kayak yang tadi. Berarti do theta bar per do, oh sorry, kebalik guys. Jadi do R bar per do, kurang bagus. Do R bar, jadi posisi tak turunin ke do theta, dibagi dengan besarnya itu sendiri. Do R per do theta mutlakan. Nah, kita perlu nyari untuk yang pertama dulu. Berarti kita perlu cari do R bar per do theta. Apa ya, sama. Berarti do per do theta, R-nya tadi ada kan ya. XI, YC, ZK. Nah, kalau dijabarin berarti do R vektor per do theta itu sama dengan do per do T. Nah, ini kita kalikan dengan masing-masing komponen X. Tadi kan R cos phi sin theta. Nah, kita tinggal tulis saja. Berarti R, oke, R, R cos phi sin theta pada arah I, kemudian ditambah R sin phi sin theta pada arah J, dan R cos theta pada arah K. Ini kita sederhanakan, yang mengandung theta berarti bisa kita turunkan. Berarti ini R cos, turunan dari sin berarti cos theta I, kemudian ditambah ini tetap R sin phi, turunan sin theta berarti cos ya, cos theta J,
Nah, turunan dari cos theta itu min sin. Oh ya, R-nya tetap ya. Oke, kita hapus. R sin theta K. Oke, untuk yang atas udah ketemu nilai dari vektornya. Sekarang kita itu nilai dari vektornya. Kalau yang ini besarnya, magnitudonya. Berarti itu gimana caranya? Ya, kita mutlakkan. Caranya sama, kita akarkan yaitu dari do R turunkan ke do theta, kita dotkan dengan do R per do theta. Ya ini, yang ini dia. Nah, yang ini kita dotkan dengan dirinya sendiri. Berarti jadi R kuadrat cos kuadrat theta cos kuadrat, oh sorry, tadi V ya, ini berarti cos kuadrat theta, I-nya hilang, I kali I kan hilang ya sama. Berarti ini plus R kuadrat sin kuadrat V cos kuadrat theta min R kuadrat sin kuadrat theta. Kita akarkan. Ini bisa kita sederhanakan jadi R kuadrat, karena dia punya R kuadrat semua, ya berarti ini cos kuadrat V, cos kuadrat theta kali ya. Kemudian ditambah sin kuadrat V, cos kuadrat theta, oke, cos kuadrat V theta, terus sin kuadrat theta, cos kuadrat theta, dan oke, ini plus sin kuadrat theta. Oke. Nah, berarti ini sama ini juga satu. Ini sama ini juga satu. Nah, tinggal menyisahkan dari sini itu adalah R kuadrat cos theta plus R kuadrat sin. Sorry, ini kuadrat ya. Ini juga kuadrat, mungkin kurang jelas. Oke. Rapiin R kuadrat ini sin kuadrat theta. Tinggal kita akarkan. Ini sama, berarti ini sama ini kan satu, berarti R kuadrat bisa R kuadrat kita akarkan ya, ingat R. Maka besar dari vektor satuan theta itu kan yang ini kita bagi dengan ini ya. Ya R-nya hilang, berarti tinggal, oke tak tulis saja. Oke, di sini kan bisa ya tak kopas. Nah, ini tak kecilin. Kemudian tak bagi dengan R. So, ini tinggal coret, 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 coret. Maka hasilnya sama dengan cos V cos theta I ditambah sin V cos theta min sin theta. Ini K, ini C. Oke, ini sudah ketemu. Kita kotaki.
Nah, maka perhitungan yang sama juga bisa kita lakukan untuk menghitung V. Tadi R sudah ketemu, theta sudah ketemu, V juga bisa, caranya juga sama. Nah, ini langsung tak kasih hasil akhirnya aja. Nanti bisa dicoba ya. Maka kalau vektor satuan R itu hasilnya adalah sin theta cos V I plus sin theta sin V sin VJ plus cos theta K. Nah, untuk vektor satuan theta besarnya adalah cos theta cos I pada arah I ditambah cos theta sin V pada arah J min sin theta pada arah K. Nah, untuk yang V-nya gimana? Sama caranya kayak gitu juga ya. Di sini langsung tak kasih hasil akhir. Min sin V pada arah I plus cos I pada arah J. Nah, contoh, misal ini. Misal diminta untuk theta ini didotkan dengan V. Hasilnya apa? Ya, hasilnya theta itu, vektor satuan theta tak dotkan dengan vektor satuan yang V, di mana yang ada kan cuma ada arah I dan juga J. Nah, sudah, berarti I kali I dan juga J kali J. Hasilnya berarti min sin V cos V cos theta, ini yang arah I ya. Terus kita jumlahkan, karena didotkan I kali I kan satuan. Nah, terus yang arah J berarti sin V cos V cos theta. Nah, ternyata ini tuh hasilnya 0, teman-teman. Nah, ini untuk sebagai hmm, penambahan informasi aja. Hanya untuk tahu aja. Oke, sudah selesai teman-teman. Itu untuk yang sistem koordinat. Nah, kita lanjut ya. Ini tadi kita mulai berapa ya? 5. Kita mulai di sini 6. Yaitu kita belajar tentang gerak peluru. Tak mulai dari yang sederhana, yaitu yang ideal. Oke, yang ideal. Misal, tak tembakkan suatu bola gitu. Tak tembakkan suatu bola di sumbu X yang horizontal, sumbu Y yang vertikal. Nah, ternyata gerakannya itu jadi kayak gini. Ini kasih ini. Terus ini. Oke. Anggap seperti ini ya. Ini sumbu Z, ini sumbu X. Nah, berarti kalau bola ini sampai di titik-titik ini, itu kan pastinya punya T yang berbeda. Jadi gerakannya swing, ini sampai ke bawah sini. Anggap ini T sama dengan 1, T sama dengan 2, ini T sama dengan 3. Kalau kita proyeksikan kan tinggal ke sini aja kan. Proyeksi terhadap sumbu Z. Sorry. Proyeksi sumbu terhadap X. Nah, untuk persamaan gerak di sumbu X dan sumbu Y itu beda, teman-teman, kalau kayak gini. Karena kan kita meninjaunya ada dua sumbu ya.
Maka caranya gimana? Ya, kita balik lagi ke hukum hukum 2 Newton. Gimana itu? Berarti F itu kan M kali A. Boleh aja tak tulis persamaan diferensialnya berarti D kuadrat R per dt kuadrat. Sama dengan, bisa juga, karena ini anggap ini ke arah Z, berarti ke arah K ya. Boleh aja. Tak kaliin dengan M kali G. Kan G kan juga percepatan, sama aja ya. Percepatan gravitasi. Arahnya ke bawah yang anggap minus. Kemudian ini di arah K. Maka untuk besar dari R vektornya, nah ini biasa ya, X posisi. Nah kalau belajar apa itu, persamaan parabola, itu rumusnya kan min setengah dt kuadrat di arah K, jangan lupa, plus P0T, nah ini vektor ya, ditambah R0. R0 ini ya posisi awal. Oke, maka gimana untuk V-nya? V0-nya itu besarnya adalah V0X, V0X ya. Atau tak tulis di sini PX, PX yang pertama atau kecepatan di sumbu X awal. Nah, gitu ya. Maka ini kan sumbu I. Berarti ditambah dengan kecepatan di sumbu Z awal, atau boleh aja V0Z juga boleh. Tergantung preferensi aja. Di sumbu K, arah K. Maka R0-nya tadi, maka R0-nya itu bernilai apa? Ya, berarti X0 di arah I dan juga Z0 di arah K. Ini untuk posisi posisi R atau vektor R yang tadi kan kita gambarin yang panah-panah itu ya. Nah, jadi pertanyaannya adalah ini posisi awal R0, bagaimana dengan posisi di saat T tertentu? Nah, bagaimana? Nah, karena kita meninjau dua sumbu, ada sumbu X dan sumbu Z, ya kita cari dua-duanya. Oke, kita mulai dari R vektor. R vektor tadi rumusnya adalah ya min setengah GT kuadrat K. Oke. V0. Nah, di sini kan V0 kita substitusi nilai V0 itu adalah Vx0i plus Vz0k kalikan T ditambah R0-nya itu adalah X0i plus Z0k. Maka R vektornya itu adalah V Vx0 Vx0t, tak tulis ke depan aja nih sebenarnya. Vx0t plus x0 itu tak gabungin untuk yang sama-sama di sumbu I ya, atau arah X. Nah, ini juga tak gabung juga, berarti PZ0 PZ0T tak kaliin yang ini ya, set ini. PZ0T ditambah Z0 min yang depan, sama-sama di sumbu K atau di sumbu Z ya, diarahkan setengah titik kuadrat ini diarah. Tuh, kita bisa dapatkan persamaan gerak. Ini posisi ya, posisinya itu adalah untuk yang di X berarti ya tinggal Tx0 T plus X0. Nah, untuk yang di sumbu Z-nya berarti ya PZ0T plus Z0 min setengah GT kuadrat.
Oke, selesai. Itu untuk yang peluru ideal. Kita lanjut yang nomor 7 ya. Yang nomor 7 itu adalah, tak kasih judul dulu ya. Gerak peluru dengan gesekan. Gerak peluru dengan gesekan. Oke, jadi tadi nggak ada gesekan ya. Jadi ya kita nggak memperhatikan misal dia gesekan sama udara atau yang lain sebagainya. Di sini kita memperhatikan itu semua. Kan? Jadi ada peluru, tak tembak, cet, jatuh di sini. Ini sumbu X, ini sumbu Z. Jadi aku punya vektor di sini. Vektornya tak tariknya itu ke sini. Nah, maka di sini karena kasusnya dipengaruhi oleh gesekan ya, ada yang gesekan ke sana ya. Yang geraknya ke sana, peluru ini gerak ke depan sulit, tapi ada gaya geseknya yang melawan arah dia, itu ke sini. Sama juga kalau sampai sini, dia kan sudah mau jatuh ya. Berarti juga ada ada yang narik, ada yang narik. Berarti ini kita bisa proyeksikan ke bawah. Nah, ini apa? Nah, ini dia mau gerak ke sini tapi ada yang narik. Oke, coba kita proyeksikan ke sini. Ini adalah gaya gesek. Nah, lalu bagaimana kalau ada gaya geseknya? Maka gaya gesek itu besarnya min M kali G arah K. FG, FG ini gaya gravitasi ya. Karena gaya gravitasi kan selalu ke bawah. Jadi dia yang bakalan membuat si peluru itu untuk berpotensi jatuh. Maka untuk FF, untuk F geseknya, itu kita pakai rumus yang min sesuatu pastinya harus sebanding dengan kecepatan. Nah, ini mirip yang tadi, yaitu yang apa? Gaya Stokes ya. Pakai min alfa. Nah, kita punya persamaan hukum Newton 2, di mana sigma F itu sama dengan M kali A. Nah, gaya di sini ternyata ada dua gaya, yaitu F gravitasi dan juga F gesek. Besarnya M kali. Nah, F gesek kita ubah, berarti min MG K. F gravitasi, sorry. Untuk F gesek berarti min alfa V sama dengan M kali akar. Kemudian nilai dari V itu kan tergantung ya, tergantung sumbu. Bisa X, Y, Z. Nah, di sini kita proyeksikan itu semua, yaitu X dot ini apa ya? Maksudnya posisi, turunan posisi terhadap waktu itu kan kecepatan kan, yaitu V itu sendiri kan. Tak tulis gini aja. X dot I plus Y dot C plus Z dot K. Nah, itu sama dengan M. Nah, karena X dot itu kan kecepatan, kalau X double dot itu berarti percepatan ya. X double dot I, Y double dot C, plus Z double dot K. Nah,
Dari sini yang ini kan bisa kita kaliin ke dalam gini ya. Terhadap X dot, Y dot, terhadap Z dot gitu. Nah, itu hasilnya adalah min alpha double X dot. Nah, ini adalah yang arah I. Kemudian tak tambah dengan min alpha Y dot di arah J. Tak tambah dengan min alpha Z dot di arah ratopi. Nah, karena untuk K ini dia juga dari sini, ini kan di sumbu K. Jadi, bisa langsung kita kaliin yang di depannya juga. Berarti min MG min alpha Z dot. Nah, ini di arah. Ini juga tak kaliin ya. MX double dot J F I ditambah MY double dot J MZ double dot K. Jadi dari persamaan ini didapatkan bahwa besar dari MX double dot itu adalah min alpha X dot. Kan sama-sama ini kan, I atau Pi. Nah, itu ya kita bisa langsung sama dengan kan. Nah, kemudian untuk MY double dot itu adalah min alpha Y dot. Terus MZ double dot itu adalah min MG min alpha Z dot. Tadi kan kok ya moro-moro gitu kalau MX double dotnya hasilnya min alpha X dot. Nah, di sini kita coba untuk membuktikannya. Pembuktian. Nah, pembuktian yang M, M, X double dot itu kok hasilnya min alpha X dot. Apa benar? Nah, coba kita buktikan dengan kita mencari dari persamaan persamaan gerak dari sumbu X atau arah I. Nah, berarti ini bisa kita X double dot itu berarti kan dx dot ya per dt. Percepatan kan berarti turunan X dot itu kan berarti kecepatan. Kalau X double dot kan percepatan. Kalau dx dot per dt itu ya sama aja dengan X double dot ya. Ini sama dengan alpha X dot. Maka kalau ini tak ubah jadi M dx tak turunin lagi. Nah, ini kan berarti juga turun ya. Ini per X sama dengan min alpha dt. Ini sebenarnya cuman pindah pindah ruas saja. Tapi sama-sama diturunkan. Ini jadi dx, nah ini x dot jadi x. Nah, berarti ini kalau tak simpelkan, berarti dx per x itu sama dengan min alpha per m dt. Nah, ini tak integralkan ya. Integralkan juga ini. Integralkan berarti ini adalah ln x sama dengan min alpha per m kali t. Tapi plus c. Nah, untuk x-nya berarti e pangkat min alpha per m t kalikan dengan e pangkat c. Maka x itu sendiri adalah e pangkat min alpha per mt. Anggap ini suatu konstanta, e pangkat c itu c aja.
Maka kalau ini sekaligus pembenaran yang tadi ya, tapi tadi sudah juga dikerjain sama Ayin kan ya. Ini tak coba lagi untuk buktiin aja benar enggak gitu. Karena tadi ada koreksi sebenarnya tadi juga benar ya, cuman dibawanya ke XT-nya kalau yang kayak di PPT kan pakai LAN gitu ya. Nah, ini berarti XT LX dalam fungsi T, J-nya tak terdepan dan suatu konstan saja kali E pangkat min alfa per M kali T. Nah, lagi-lagi kita mencari C, nilai C ini berapa si konstantanya ini. Jadi, jika X dalam waktu T sama dengan 0 itu adalah X 0, X 0, maka X0 itu sama dengan C pangkat E. Ini kan pangkat ini kalau tak kaliin T-nya sama dengan 0 kan 0 kan ya. E pangkat 0. E pangkat 0 itu kan 1. Berarti X0 itu adalah C. Tinggal kita substitusi ke persamaan XT. Berarti kan tadi C ada di depan, ini jadi X0, E pangkat min alfa per MT. Nah, ini dia sudah temu. Dari sini, berarti X0 ini bisa kita ubah-ubah, teman-teman. Bisa jadi XT itu sama dengan X double dot M per alfa 1 min E pangkat min alfa per MT. Ini untuk yang sungguh Y, berarti X dot M. Nah, ini dapat dari mana kok tiba-tiba kayak ini? Ya ini, dapat dari M per alfa ya. Dapat dari tinggal bisa kita ubah-ubah mau dia persamaan gerak di posisi X, di sumbu di Y ataupun di Z. Ini hasil akhir ya, hasil akhir caranya sama kayak yang di atas tadi, tapi di sini langsung saya tulis hasil akhirnya aja. Ini untuk pengetahuan aja. Y dot M per alfa, ini alfa ya. Itu adalah 1 min E pangkat min alfa per MT. Nah, ini tuh dapat dari mana habis ini ya? Tak tulis di sampingnya aja. Ini adalah oke, untuk yang ZT, ZT-nya berarti Z dot kali M per alfa ditambah G M kuadrat per, ini tak tulis hasil akhir. Hasil akhir G M kuadrat per alfa kuadrat kalikan dengan 1 min E pangkat min alfa per MT min M per alfa GT. Nah, ini tuh dapat dari mana? Itu dapat dari sini. Nah, ini dia. Nah, dapat dari sini. Jadi, itu tinggal kita ubah ya. Aman? Nah, ini hasil akhir dari substitusi ke apa ya? Anggap ke bunga gitu ya. Ini tuh tak simbolkan bunga. Oke.
Nah, ini selesai untuk kasus yang ada gesekan. Kita coba lagi kasus baru, cuman nah, tak gambar lagi ya. Nah, cuman dia tuh tak lemparnya horizontal. Tadi kan lebih ke arah vertikal ya, tapi ini ke arah horizontal. Berarti ya aslinya hampir-hampir mirip ya teman-teman. Ini. Ini juga sama. Karena horizontal gitu ya. Anggap itu ke satu sumbu aja. Nah, ini puncaknya. Ini 0 sampai Z0. Nah, kalau kayak gini gimana persamaannya jadinya? Ya, hampir mirip ya. M kali A, cuman cuman dia di sumbu Z. Nah, per dx kuadrat min mg diarahkan. M-nya bisa kita coret ya. Berarti ini kan sama aja sama Z dot. Ini aku pakai cara cepat aja ya. Caranya sama ya. Kalau ini kan tak turunin dulu sekali kan. Tak turunin. Berarti kan jadi Z dot ya. Z dot. Kemudian yang ini jadi min G. Ini diintegralkan sama dt itu berarti kan kali T diarah ke jangan lupa plus J. Nah, maka untuk Z dot di T itu pastinya Z dot min GT ini sama ya. Ini yang nyari C tadi loh. Nah, berarti C-nya di sini adalah Z dot. Nah, itu ya caranya sama kayak yang di atas ya, sama pol. Nah, kemudian eh, jika nilai dari Z dot T-nya itu adalah 0, maka ini kan jadi Z 0, Z dot 0 min GT. Aku mau apa? Aku mau cari T. Nah, T-nya berarti dia sebesar Z dot 0 per G. Maka bisa kita tulis, nah T-nya ini bisa kita substitusi pakai nilai ini. Maka Z dot T itu adalah Z dot 0 min G kali Z 0 dot per G. Atau, atau, untuk yang lebih umum, dari persamaan, ini kan kecepatan ya. Kalau turunan pertama kan kecepatan. Berarti kayak yang V0 plus V0, tapi kita ubah jadi Z0 sama aja. V0 plus X, oh sorry, X0 ini sama aja kayak Z0, kemudian V itu sama aja kayak Z dot. Nah, V0T biasanya kan setengah GT kuadrat. Ya, tinggal kita substitusi. Ini apa? Ini saat T-nya maksimum. Nah, T maksimum itu berapa? Berarti saat kita tadi si pelurunya itu dilemparkan ya di pas tengah-tengah atau di pas puncaknya. Berarti ini jadi Z0 plus Z dot 0 kuadrat ya per G min G per 2 kali Z dot 0 kuadrat per G kuadrat. Ini ketemu, aku kotakin.
Nah, dari sini kita sudah tahu kalau itu bentuk persamaannya untuk bola yang dilempar secara horizontal. Nah, kita tahu Tmax-nya sebesar itu semua ya. Nah, eh, beda beda kasus kalau bolanya itu tak lempar secara vertikal. Nah, ini bola bola dilempar horizontal. Nah, kalau tak lempar vertikal whoosh, kan kayak lurus ya. Dia itu gerakannya lurus ke atas. Misal ini bola bola dilempar vertikal. Misal ini ada seseorang lempar bola shoot, dia kan pasti jatuh lagi gini ya. Nah, persamaan geraknya itu bagaimana? Berarti dia kan sama aja di satu sumbu ya. Sama aja kayak bola, yang bola tadi yang dilempar secara horizontal juga sama di satu sumbu. Nah, di sini aku meninjaunya samain aja ya, pakai sumbu Z aja. Berarti MA atau Z double dot itu sama dengan min MG. Berarti untuk Z dotnya di arah T sama kayak yang di atas ya, min GT, C-nya itu berarti Z dot 0. Nah, untuk posisinya, ini kan kecepatan ya, Z dot kalau Z aja berarti kan dia posisi ya. Itu besarnya adalah min setengah GT kuadrat ditambah, ini tak kasih hasil akhir, caranya ya sama. Berarti Z dot 0 T ditambah Z 0. Nah, jika eh, ini, jika Z dot T-nya itu bernilai 0, maka ini kan min GT plus Z dot 0. Sehingga kita bisa tahu T-nya. T max-nya itu berarti Z dot 0 per G. Maka bisa kita substitusi ke sini. Maka Z saat T-nya maksimum itu adalah min setengah GT. Sorry. T-nya kita ganti ya. T-nya kita ganti T yang maksimum. Itu adalah Z dot 0 per G kuadrat ditambah Z dot 0 kalikan Z 0 Z dot 0 per G ditambah Z 0. Sudah. Ini adalah persamaan ini untuk posisi saat bolanya tak lempar secara vertikal. Yang atas tadi horizontal, Z dot, Z dot T max-nya. Oke. Sudah, ini untuk posisinya, ini untuk kecepatannya sudah ada sama-sama ya, sudah sama-sama ketemu. Oke, mungkin eh, tak kasih tambahan dikit ya. Tak kasih tambahan mungkin ini juga sebagai pengayaan aja. Tadi kan eh, kita sudah bahas ya untuk yang koordinat, koordinat sistem koordinat ada yang kartesian sama bola, kemudian ini yang peluru juga sudah, yaitu peluru yang ideal dan juga ada hambatannya sudah kita cari. Nah, selanjutnya kita bakalan belajar tentang benda tegar. Nah, benda tegar di sini dulu dinamika benda tegar itu dibahasnya setelah UTS. Nah, ini sebelum UTS. Nah, coba kita review sedikit ya, satu soal mungkin.
Oke, kita lanjutkan ya untuk tambahan materi yang dinamika rotasi benda tegar. Berarti ini untuk judul yang ketujuh, yaitu dinamika benda tegar. Nah, dinamika benda tegar itu apa sih sebenarnya? Benda tegar itu kan benda yang kayak kokoh, kuat, nggak gampang berubah. Misal dia dihantam gitu ya, kira-kira ya bendanya itu bentuknya masih tetap. Nah, itu hubungannya kalau dinamika benda tegar ya pastinya berhubungan sama gerak ya. Gerak ada translasi dan juga ada rotasi. Nah, apa aja itu? Nah, ini aku kasih konsepnya, translasi dan rotasi. Apa aja translasi? Ada X, itu posisi. Ada V, itu kecepatan. A, percepatan, terus ada massa, P, momentum, F, gaya. Nah, kalau rotasi itu apa ya? Berhubungan sama theta, sudut, omega, kecepatan sudut, alfa, percepatan sudut, apa lagi? L, momentum sudut, torsi, torsi. Nah, kalau energi kinetik translasi, ada yang namanya energi kinetik rotasi. Nah, untuk translasi itu besarnya setengah mv kuadrat. Nah, kalau yang rotasi itu setengah dari I kali kecepatan sudut kuadrat. Nah, kita punya kalau M itu kan momentum M kali V, sedangkan kita punya L. L itu adalah momentum sudut ya. Momentum sudut besarnya adalah I kali omega inersia, momen inersia kalikan dengan kecepatan sudut. Kemudian punya F itu kan M kali A. Kemudian kita punya torsi, hubungannya apa? Hubungannya sama momen inersia kalikan dengan alfa atau percepatan percepatan sudut. Nah, maka dari itu torsi itu juga ada hubungannya sama gaya, yaitu harus dikalikan R ya, atau jaraknya. Nah, torsi sendiri itu tadi kita definisikan adalah momen inersia kalikan dengan alfa, berarti R, F itu kan M kali A ya, RMA. Berarti I, alfa, percepatan sudut itu juga diubah jadi upper R ya, ini persamaan yang biasa kita gunakan ya, RMA, di sini A-nya bisa kita coret, maka besar momen inersia itu adalah I mr kuadrat. Nah, ini adalah untuk momen inersia kalau bentuknya titik. Momen inersia titik. Nah, lalu bagaimana dengan bentuk-bentuk yang lain? Misal, aku punya lingkaran ya. Aku punya lingkaran seperti ini ya, anggap ini lingkaran. Nah, di sini jari-jarinya R, ini masanya M, maka besar momen inersianya karena itu titik ya. Berarti mr kuadrat. Nah, misal ada lagi kasus ya. Ini jari-jari R, ini juga R, ini M, ini M. Cuman ini besarnya M dan ini besarnya 2M. Beda dong. Maka I-nya ya udah kita jumlahin dari masing-masing momen inersia di titik tersebut karena masanya kan beda. Coba kita mulai dari yang pertama, yang 2M. 2M berarti kali R kuadrat. Nah ini sorry ya, ini R besar tadi. Ditambah M R kuadrat. Nah, kemudian aku punya, tak tambahin lagi. Nah, ini eh, titiknya di sini. Set, 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 set.
Ini massa, massa. Nah, ini jarak ke sini ini sepertiga R, ini ke sini juga sepertiga R, ini ke sini juga sepertiga R. Nah, gimana I-nya? Ya sudah, kita tulis satu-satu. M untuk jarak yang sepertiga R kuadrat. MR kuadrat tetap ditambah. Diukurnya ke pusat ya, berarti ini 1/3, terus 2/3 R kuadrat ditambah 3/3 kan 1 ya, berarti 1 kali R. Langsung aja tulis R kuadrat. Nah, maka ini kan jaraknya sepertiga, lalu bagaimana dengan misal di sini sud. Nah, di sini jaraknya itu wih berdekatan, hampir kita susah untuk nyatain R-nya itu berapa gitu kalau discrete. Nah, maka dari itu kita gunakan integral. Nah, I momen inersianya misal massa 1 ya kaliin R secara 1 kuadrat, M2, R2 kuadrat, M3, R3 kuadrat, dan seterusnya. Nah, kalau bentuknya discrete, oke, kita pakai sigma aja. MI, RI kuadrat. Nah, kalau susah ya, ini kita ubah. Karena dia jadinya kontinu, ya kita pakai integral dari 0 sampai R. Jadinya dm. Kan mr kuadrat jadi dm r kuadrat. Nah, terus kita coba coba yang kasus sederhana ya. Kasus sederhana. Kasus sederhana. Nah, bagaimana? Aku punya lingkaran. Aku mau tahu momen inersia lingkaran ini berapa. Nah, ini anggap di sini adalah M. Nah, jari-jarinya atau panjangnya L. Maka kita pakai eh, rho kali L itu kan M, maka rho itu adalah M per L. Ini ya. Maka rho itu dm per dr. Nah, kemudian gimana bentuk I-nya? Berarti integral 0 sampai L, R kuadrat dr. Dari atas ini ya, yang aku kotakin ya. Nah, ini berarti jadi integral 0 sampai R, ini R kuadrat dm-nya ubah. Berarti jadi ini berarti dm-nya jadi rho dr ya. Rho dr. Nah, ini sama dengan rho-nya konstanta, taruh depan 0 sampai R, R kuadrat dr. Maka sama dengan rho itu diintegralkan ya berarti 1/3 R pangkat 3, batasnya dari 0 sampai L. Kalau aku masukkan berarti jadi ya sepertiga L, R, oh, R-nya jadi L ya, pangkat 3. Maka I-nya adalah sepertiga. Nah, rho tadi kan, rho itu kan M per L ya, rho di sini kan. Jadi ya rho-nya ini tak ubah, M per L, L pangkat 3. Ini coret-coret tinggal 2, berarti sepertiga M L kuadrat. Ini untuk I. Nah, itu yang diputar di pusat ya. Aku punya apa tadi mungkin cakram gitu ya. Pusat di tengah. Nah, banyak bentuknya, Rek. Misal ya, kamu punya batang homogen ini, kamu putar di tengah. Itu momen inersianya adalah 1/12 M L kuadrat. Nah, kamu juga punya lagi, tapi kamu putarnya di ujung. Itu I-nya adalah sepertiga M L kuadrat. Terus kamu punya lingkaran, punya R.
itu kamu putar dari pusat ya, setengah MR kuadrat. Terus kamu punya lagi, kamu putar set, I-nya apa? Nah, I-nya di sini 1/4 MR. Ini yang buahnya gitu ya, momen inersia itu emang khusus, jadi banyak eh, banyak sekali gitu. Ini juga eh, bola itu ya, bola bola I-nya 2/5 MR kuadrat. Terus juga tak tambahin lagi ya. Ini just to know. Ada pelat gitu ya. Putar di pusat. Besarnya pas per 12 M. Kali luasnya P kuadrat ditambah L kuadrat. Terus aku juga punya segitiga. Ini tak putar di tengah. I-nya 1/18 M. Tinggi kuadrat ditambah alas kuadrat. Nah, kayak gitu, Rek. Jadi khusus, khusus banget. Oke, di sini tak langsung kasih contoh soal aja ya. Contoh soal saja biar ada gambaran. Ini contoh contoh soal. Jadi aku punya plat tipis bujur sangkar dengan panjang sisinya itu A dan letaknya itu seperti gambar. Jadi ini aku gambar aja. Nih, nih. Nah, aku punya kotak. Di sini aku punya kotak. Tak putar. Nah, di sini. Nah, ini tak putar. Nah, ini sumbu Z, ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, pertanyaannya bagaimana untuk momen momen inersia yang pertama ya. Momen inersia di XX, di IYY, dan IZZ. Itu gimana? Ya, kita cari yang pertama. IXX. Kita pakai persamaan yang umum ya. Integral dari. Nah, di sini kan ada, berarti kalau dia diputar ya, dia diputar. Berarti kalau IXX berarti Y kuadrat ditambah Z kuadrat kali DA. Maka ini rho integral dari 0 sampai A. Panjangnya ini A ya, sisinya A. 0 sampai A berarti ini adalah Y kuadrat ditambah Z kuadrat A DY, di mana Z-nya ini nilainya 0. Maka rho A integral dari 0 sampai A Y kuadrat DY sama dengan rho A kali 1/3 Y pangkat 3 batasnya 0 sampai A. Nah, maka sama dengan ini rho A 1/3 A pangkat 3. Nah, untuk yang bingung, nah ini coba tak perjelas lagi gambarnya kayak gini. Kemudian aku punya kotak di sini, di mana ini kalau tak pecah-pecah, nah tak pecah, tak pecah, tak pecah, tak pecah, kayak gini. Ini kan bagian kecil dari X, yaitu sini kan dx gitu ya, dx. Nah, ini di sumbu Y, ini sumbu X, yang mana ini panjangnya adalah
A, ini juga A. Anggap ini sama ya. Anggap ini sama. Nah, maka untuk luasan DA itu berarti ADX. ADX. Nah, kalau ini kan kita potongnya yang vertikal ya. Lalu bagaimana dengan yang kotak ini? Tapi kita potongnya jadi sumbu horizontal kayak gini. Ini kan kalau tak potong-potong jadi kayak gini. Jadi kecil, 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 kecil. Nah, ini DX-nya yang ini, yang sisi yang kecil. Lalu, nah itu sebagai tambahan pemahaman ya. Berarti ini sama dengan sepertiga rho A pangkat 4. Nah, rho di sini kan bisa kita ubah kayak persamaan yang apa? 1/3. Rho itu kan M per A. Ingat yang persamaan awal tadi ya, rho itu M per A. Berarti ini A. Nah, A pangkat 4. Lalu berarti ini kalau A itu kan luasan, di mana luasan panjang kali sisinya sama ya, A. Ini anggap persegi lah, anggap persegi. Oke, jadinya di sini tak tulis anggap persegi. Nah, rumus nyari luas persegi kan sisi kali sisi. Berarti A kali A, berarti 1/3 M per A kuadrat kali A pangkat 4. Maka IXX itu besarnya adalah 1/3 M A kuadrat. Nah, ketemu. Ini untuk yang IXX. Lalu bagaimana untuk yang IYY? Oke. Yang IYY sama aja, berarti X sumbu Y-nya tidak kita pakai, melainkan rho integral dari berarti X kuadrat ditambah Z kuadrat. Itu. Jadi kalau yang ditanya YY ya berarti Y-nya nggak kita pakai, cuman kita pakai yang tinjauan X sama Z-nya aja. Nah, ini bisa kita ubah berarti rho integral dari X kuadrat ditambah Z kuadrat ADA, ADX. DA itu kan ADX ya. Nah, ini juga kok tiba-tiba jadi A, berarti ya di sini DA itu ADY. Nah, di mana X-nya, Z-nya itu nilainya 0. Berarti ini bakalan jadi rho integral dari 0 sampai A X kuadrat ADX. Nah, maka ini kalau tak integralkan jadi 1/3 X pangkat 3 X pangkat 3 batasnya dari 0 sampai A. Maka sama dengan rho 1/3 A pangkat 3. Oke, nah dari sini kita bisa ubah untuk ini jadi pakai rho. Nah, gimana? Dari ini 1/3 dikali A ya. Berarti ini dikali A. Maka hasilnya 1/3 rho A pangkat 4. Kalau rho kan tadi bisa diubah jadi M ya. MA, maka ini bisa tak ubah jadi 1/3 M per A kuadrat. Karena rho tadi M per A, maka M per A kuadrat. Ini notes tambahan, berarti A pangkat 4. Hasilnya 1/3 M A kuadrat. Ini untuk yang IYY.
Nah, Y. Lalu kita coba cari untuk yang IZZ. Kita coba cari yang IZZ. Nah, itu rho integral dari X kuadrat ditambah Y kuadrat dA. Rho integralnya. Di sini integralnya 2 karena nilai X sama Y-nya itu ada. Berarti untuk yang X itu dari Y sama dengan X sama dengan 0. Nah, berarti ini integralnya ada 2 ya. X sama dengan 0 sampai A pun Y juga sampai A. Kenapa ya? Karena panjangnya tadi ya. Sumbu X-nya 0 sampai A, sumbu Y-nya 0 sampai A. Nah, ini tinggal kita masukkan X kuadrat ditambah Y kuadrat. dA-nya berarti, luasannya berarti dx. Nah, berubah ya. Berarti dx kali dy, panjang kali lebar. dx dy. Nah, berarti ini sama dengan rho integral Y sama dengan 0 sampai A. Ini kita kerjakan dulu untuk kita turunkan yang terhadap X. Berarti ini jadi sepertiga X pangkat 3 ditambah X Y ya. X Y kuadrat. Batasnya dari 0. Batasnya itu dari 0 sampai A dy. Berarti ini sama dengan rho integral dari Y sama dengan 0 sampai A sepertiga X-nya jadi A ya. A tambah 3 berarti A pangkat 3 ditambah A Y pangkat 2 dy. Nah, sekarang kita integralkan terhadap Y. Berarti rho sepertiga A kuadrat Y ditambah sepertiga AY pangkat 3, di mana batasnya dari 0 sampai A. So, kita substitusikan saja, berarti batas atasnya A, batas bawahnya 0. Kita dapatkan hasil rho itu adalah sepertiga A pangkat 4 ditambah sepertiga A pangkat 4. Wah, ternyata sama. Ini bisa kita jumlahkan, berarti 2/3 A pangkat 4 rho. Tak ubah jadi M per A, berarti 2/3 M per A kuadrat A pangkat 4, berarti 2/3 M A kuadrat. Ini untuk yang IZZ. Untuk yang IZZ. Oke, caranya sama ya. Kalau IZZ itu sebenarnya bisa pakai cara yang tadi, atau IXX ditambah IYY itu sama aja hasilnya IZZ. Gitu. Nah, lalu bagaimana untuk yang oke ya, di sini tambahan notes bisa pakai cara yang panjang tadi atau pakai yang cara yang mudah. Ya, IXX ditambah IYY itu ya IZZ. Nah, lalu bagaimana untuk yang IXY? IXY itu rho integral dari min XY dA. Nah, ini minnya terdepan ya integralnya ada 2 ya sama dengan 0, X sama dengan 0 sampai A, berarti ini XY dx dy. Nah, bagaimana? Ini kita integralkan dulu terhadap X. Kita dapetin ya, min setengah integral dari Y sama dengan 0 sampai A. Oke, ini rho-nya jangan lupa. A kuadrat Y. Oh, keliru. Oke, kita pelan-pelan aja. Pelan-pelan. Min rho integral Y sama dengan 0 sampai A. Nah, ini X, Y-nya ini tak integralkan terhadap X. Berarti kan jadi setengah X kuadrat Y.
batasnya dari 0 sampai A DI. Maka ini hasilnya adalah min setengah, tak taruh depan, rho, kemudian integral Y sama dengan 0 sampai A, X kuadrat jadi A kuadrat, Y DY. Sekarang kita integralkan terhadap Y, maka ini kan A kuadrat bisa keluar ya. A kuadrat bisa keluar, ini jadi min setengah rho, A kuadrat tak keluarin, integral Y sama dengan 0 sampai A Y DY. Oke, ini gampang. Berarti tinggal min setengah rho A kuadrat kali setengah Y kuadrat, batasnya dari 0 sampai A. Oke, kita simpulkan ini jadi seperempat rho A, B-nya tak ubah jadi A ya, berarti kan A kuadrat kali A kuadrat, berarti A pangkat 4. Rho-nya tak ubah jadi M per A, berarti seperempat M per A kuadrat A pangkat 4, maka sama dengan seperempat M A kuadrat. Ini untuk yang IXY. Nah, oke, cara yang sama juga memang panjang ya. Memang panjang karena harus dicari satu-satu. IX, Y, IY, X, I, X, X, IY, Y, dan IZZ itu bisa kita cari. Nah, tapi untuk mencari total dari momen inersianya, ya kita jumlahkan semua. Nah, bagaimana itu? Jadi untuk mencari I total, itu adalah IXX cos kuadrat alfa ditambah, ini rumusnya ya, IYY cos kuadrat beta ditambah IZZ cos kuadrat gamma ditambah 2IXY cos alfa cos ke bawah aja plus 2IXY cos alfa cos beta ditambah 2IXZ cos alfa cos gamma ditambah 2IYZ. Nah, ini IYZ kan nggak kita cari ya. Itu hasilnya 0. Bisa nanti dibuktikan pakai cara yang sama. Cos gamma. Nah, ini itu hasilnya 0. Ini juga hasilnya XZ, ini juga 0. Ini juga 0.
Oke. Nah, jadi kalau aku punya plat tipis kayak gini, sisinya A kali A, tak puter dari ujung ke ujung jadi membentuk kayak segitiga. Nah, itu momen inersianya ternyata besarnya adalah 1/12 MA kuadrat. Nah, itu untuk contoh soal yang dinamika benda tegar. Kira sekian dari aku. Mohon maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.